Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Promosi DMPD dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, Wonosobo. Dasar-dasar pemikiran yang menuntun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Mengapa demikian? Setiap anak memiliki pribadi yang unik. Setiap anak dilahirkan sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Multiple intelligence anak atau kecerdasan majemuk yang dipopulerkan oleh Howard Gardner, seorang tokoh pendidikan dunia. Yang pertama ada kecerdasan spasial atau visual, yaitu kecerdasan anak dalam menggunakan inderanya. Biasanya anak lebih senang membaca, lebih suka dengan teks-teks dan kalimat-kalimat. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan linguistik atau verbal, yaitu anak cenderung cerdas atau pintar dalam mengolah kata-kata, biasanya dinilai dengan kelancaran dalam berbicara, fasih dalam berkata-kata, dan punya kecenderungan kecerdasan yang lebih dalam bidang bahasa. Kemudian ada kecerdasan logis matematis, lebih suka berhitung dengan angka-angka, lebih menyukai pelajaran matematika dan pelajaran-pelajaran eksak yang ada hitungan-hitungan matematisnya. Kemudian ada kecerdasan kinestetik atau jasmani, anak yang suka bergerak, ya, biasanya pengen jadi atlet, suka berolahraga, suka berbagai kegiatan yang menggunakan aktivitas fisik. Kemudian ada kecerdasan musikal, seperti anak suka musik, bernyanyi, memainkan alat musik, ya. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan untuk membina hubungan dengan orang lain, supel, jadi seorang yang supel, anaknya supel, pintar bergaul dengan orang lain. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan dia untuk kepada dirinya sendiri, untuk memotivasi dirinya, untuk menempatkan emosinya sesuai dengan tempat yang tepat. Juga ada kecerdasan naturalistik, ya, anak-anak yang lebih suka bermain di alam, lebih suka belajar di alam. Oleh karena itu, tugas guru adalah menemukan potensi murid sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya dengan berbagai metode strategi pembelajaran. Guru membantu murid untuk mengembangkan potensinya untuk tumbuh menjadi manusia dewasa yang mandiri. Implementasi kontekstual dari dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Pada jenjang SMK, murid memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan jurusan atau konsentrasi keahlian yang ia pilih. Guru membantu menyediakan lingkungan dan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Sebagai contoh, siswa jurusan kuliner maka dia praktik memasak, kemudian PKL atau praktek kerja lapangan di industri yang bergerak di bidang kuliner. Untuk siswa yang
belajar di jurusan teknik sepeda motor, dia belajar bagaimana memperbaiki sepeda motor, praktek membengkel, menservis sepeda motor. Demikian juga untuk PKL-nya di bengkel resmi, di Ahas atau di Yamaha atau di bengkel resmi atau bengkel-bengkel sepeda motor lainnya yang berstandar industri. Kemudian murid untuk jurusan teknik listrik, misalnya anak belajar bagaimana merangkai instalasi listrik. Kemudian PKL juga di PLN atau jaringan listrik PLN sesuai dengan kompetensinya. Tantangan dan solusi pendidikan yang menuntun. Tantangan yang pertama, kurikulum yang diajarkan kurang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Maka solusinya adalah sinkronisasi kurikulum dengan industri atau industri dan dunia kerja juga. Tantangan yang kedua, peralatan praktik untuk menuntun siswa mengembangkan potensinya kurang memadai. Maka solusinya dengan upgrade alat-alat praktik sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Tantangan berikutnya, murid belum memiliki karakter dan budaya industri, maka solusinya dengan pembiasaan soft skill dengan apel pagi, budaya 5R, rawat, rapi, resik, rajin yang merupakan budaya industri untuk bisa meningkatkan budaya industri siswa. Industri tempat kerja, tempat praktik lapangan tidak memadai, maka solusinya ya dengan MOU, dengan kemitraan pada eduka atau industri yang relevan atau yang linear dengan jurusan yang sedang dikembangkan di sekolah. Contoh upgrade peralatan praktek sesuai dengan dunia kerja, di mengakomodir misalnya di jurusan listrik, alat-alatnya adalah yang sesuai kebutuhan di dunia kelistrikan. Di dunia kuliner, standar alat itu disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri kuliner. Di komputer, misalnya di rekayasa perangkat lunak, sediakan laboratorium komputer dengan jaringan dan spesifikasi yang memadai. Atau peningkatan soft skill, budaya industri, tadi disebutkan dengan budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Sebelum siswa mulai belajar, maka dibiasakan budaya 5R ini. Siswa merapikan tempat belajarnya, membersihkan area belajarnya, laci, meja, dan juga lingkungan kelasnya. Juga merawat peralatan-peralatan praktek sesuai dengan tempatnya, kalau sudah selesai digunakan dikembalikan ke tempatnya, dan juga membiasakan budaya rajin. Kemudian dengan meningkatkan soft skill, disiplin, tertib, ya, dengan apel, dengan upacara bendera dan kegiatan-kegiatan peningkatan budaya tertib dan disiplin lainnya, termasuk dengan pembelajaran PBB atau baris berbaris. Kemudian peningkatan kerjasama sekolah dengan industri, dengan MOU, dengan penandatangan kerjasama dengan industri yang relevan, misalnya dengan peningkatan kerjasama kelas industri, juga dengan link and match lainnya, dengan perluasan lingkup kerjasama sekolah dengan industri. Demikian kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.